Selamat siang, saya Raditya Paskaryanto dari kelas 11 IPA 4, absen 31. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang HAM, yaitu konsep HAM dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama-tama kita perlu ketahui ada hak dan kewajiban. Hak itu adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Yang kedua itu adalah kewajiban. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga dan keempat itu adalah HAM dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir. Sedangkan kewajiban asasi manusia itu adalah segala sesuatu atau seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan akan mustahil untuk HAM ini akan berjalan semestinya. HAM ini juga diikat oleh peraturan, yaitu peraturan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang beberapa isinya yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk kesejahteraan, hak untuk memperoleh hukum, hak untuk memperoleh perlindungan, dan lain-lain. Lalu ada pengertian menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua ahli, yaitu John Locke dan James Patterson. John Locke ini berpendapat bahwa HAM itu adalah segala sesuatu atau hak yang diterima oleh kita manusia dan diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati atau yang bersifat hakiki. Dan menurut James Patterson itu berpendapat bahwa HAM itu adalah hak yang ada dalam diri manusia. Yang artinya jika tanpa HAM kita tidak akan bisa semestinya menjadi manusia. Lalu kita sudah membahas tentang HAM dan kewajiban asasi manusia. Dan harusnya itu ada ciri-ciri atau sifat khusus. Ciri khususnya itu adalah yang pertama tidak dapat cabut, yang kedua tidak dapat dibagi, yang ketiga bersifat hakiki, dan keempat bersifat universal. Tidak dapat dibagi yang artinya HAM pada diri seseorang atau diri manusia itu tidak dapat diganggu gugat atau tidak dapat dihilangkan. Yang kedua itu adalah tidak dapat dibagi, yang artinya hak asasi manusia itu didapat dari Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat semua hak, entah itu hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak-hak lainnya. Yang ketiga itu adalah bersifat hakiki, yang berarti HAM itu berasal dari Tuhan dan sudah ada sejak kita lahir. Yang keempat itu adalah bersifat universal, yang artinya semua orang yang ada HAM itu di dalam diri manusia itu tidak sepantasnya memperlakukan orang lain secara rasis. Rasis itu artinya memperlakukan atau mengelompokkan seseorang berdasarkan kelompok-kelompoknya itu. Yang kedua atau bagian B itu adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai Pancasila. Nilai Pancasila itu ada 3, yaitu dalam HAM ya. Ada 3, yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praksis. Yang pertama itu adalah nilai dasar. Nilai dasar itu adalah nilai yang berpaku atau berkaitan dengan Pancasila dan sifatnya tidak dapat diubah. Yang kedua itu adalah nilai instrumental. Nilai instrumental itu
nilai yang sifatnya tidak dapat diubah seiring berjalannya waktu, karena itu berpaku pada peraturan yang mengikatnya, yaitu isi pasal 28A sampai 28J tentang HAM. Yang ketiga itu adalah nilai praksis. Nilai praksis itu adalah suatu nilai yang sifatnya dapat diubah seiring berjalannya waktu karena terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nilai praksis ini adalah nilai penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar maupun nilai instrumental. Yang ketiga, maksudnya bagian ketiga, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia itu disebabkan oleh dua faktor yang umumnya. Yang pertama itu adalah faktor internal, yaitu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari dirinya sendiri, yang disebabkan oleh misalnya sikap tidak toleran, sikapnya egois, dan rendahnya pengetahuan tentang HAM. Yang kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM, tetapi berasal dari diri seseorang yang melakukan itu. Misalnya bisa dari sekelompok orang atau lingkungan yang mendukung pelanggaran HAM itu. Dan faktor eksternal itu disebabkan oleh ketidaktegasan aparat hukum, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, ketidakberdayaan tentang teknologi atau ketidaktahuan tentang teknologi, dan lain-lain. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu ada banyak. Di antaranya itu adalah pembunuhan Munir, pembunuhan Marsina, penculikan aktivis tahun 97 atau 98. Yang keempat itu penembakan Petrus dan lain-lain. Yang keempat itu adalah upaya penegakan HAM, penegakan pelanggaran HAM. Yang pertama itu adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan setinggi-tingginya. Yang kedua itu meningkatkan kerjasama yang harmonis antara masyarakat dan dengan pemerintah setempat. Karena apabila hanya pemerintah yang mengatur, masyarakat itu akan hancur dengan sendirinya atau terjadi pemberontakan. Yang ketiga itu adalah meningkatkan penyebarluasan tentang HAM, atau menyebarluaskan tentang prinsip-prinsip HAM, yaitu bisa penyebarluasan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM agar mereka tahu dan apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran HAM itu. Lalu karena itu sudah pencegahan pelanggaran HAM dan itu harus dilakukan oleh orang lain, dan berarti saya harus juga bisa. Di lingkungan saya itu ada 4, yaitu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Yang bisa saya lakukan itu di rumah, yaitu tidak memaksakan pendapat kepada anggota keluarga yang lain ketika sedang bermusyawarah tentang sesuatu atau semacamnya. Yang kedua itu menyayangi setiap anggota keluarga, tidak terkecuali oleh nenek atau kakek atau anggota keluarga lainnya. Jadi artinya kita harus saling menyayangi satu sama lain. Lalu di sekolah itu yang harus seseorang itu bisa lakukan atau saya sendiri bisa lakukan, yaitu
Kalau seseorang itu guru harus bersikap adil kepada setiap orang atau setiap murid yang ada di kelasnya, berkomunikasi dengan sopan dan santun kepada guru atau dengan teman. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kita kepada guru atau teman. Yang ketiga yaitu ketika berada di masyarakat. Ketika berada di masyarakat, itu kita harus berkomunikasi yang sopan dan santun kepada tetangga-tetangga, karena kita tidak tahu apakah tetangga itu orangnya itu bisa bercanda atau orangnya harus selalu serius. Yang ketiga itu tidak memaksakan pendapat ketika sedang bermusyawarah tentang gotong royong, kerja bakti, atau tentang ketua RT yang sebelumnya itu sudah lengser dan digantikan oleh yang baru. Yang ketiga itu menghormati setiap agama yang sedang melakukan ibadah di rumahnya masing-masing. Yang keempat itu menolong sesama tetangga apabila ada kesulitan atau ada masalah, kita harus sebisa mungkin membantu. Yang keempat itu ada di lingkungan bangsa dan negara. Bangsa dan negara itu kita harus menaati dan memahami setiap instrumen HAM yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang HAM ini. Berarti kita mengajak seseorang untuk berimprovisasi atau kita bisa membahas apakah HAM ini benar atau salah, atau tindakan ini benar atau salah, itu bisa didiskusikan. Yang kedua itu menaati semua peraturan yang berlaku di daerah itu atau di bangsa dan negara itu. Setiap negara itu mempunyai peraturan-peraturan yang berbeda. Karena itu kita harus menaati peraturan-peraturan itu. Yang ketiga itu memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Maksudnya berarti kita harus menghargai apapun yang orang lain itu lakukan. Dan apabila terjadi pelanggaran HAM, berarti kita harus melaporkan kepada pihak aparat hukum agar seseorang itu jerak. Sekian dari saya, sudah mempresentasikan tentang 4 bagian dari konsep HAM dan kewajiban asasi manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau omongan saya yang kurang jelas. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih.